Nah, di dia nih. Mas Ronald, halo. Coba ya. Hai. Ah, ya, Assalamualaikum, Mbak Prita. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas Ronald. Malam, Mbak Prita. Akhirnya ketemu lagi. Iya, semoga baik kabarnya dan terima kasih sebelumnya ya atas waktunya. Karena OKB, Mas Ronald ini sibuk sekali. Kita beruntung loh nih malam ini ya bisa dapat waktunya Mas Ronald. Ya ampun. Alhamdulillah. Makasih juga sudah diundang. Aduh, sama-sama kita malah yang terima kasih. Jadi kita nih kalau panggil teman-teman di Saya Kaya namanya teman-teman OKB, Mas Ronald. Orang kaya, Teman-teman oke ya? bener. Teman-teman orang kaya bener. Oh, Jadi siap. kita mau jadi kaya secara benar, insya Allah. Insya Allah. Gitu Salam buat semuanya ceritanya. kalau gitu. Ah, ini aku tuh lihat biodatanya Mas Ronald ya, teman-teman OKB, Masya Allah. Beliau itu tuh chairpersonnya di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Kemudian beliau ini juga founder dan CEO ya, Mas Ronald ya di Etis P2P crowdfunding ya, kalau nggak salah ya. Betul ya. Betul. Dan Betul, Mbak Prita. juga betul dan juga founder di Capital Boost. Ini kayaknya founder dan CEO di mana-mana nih kayaknya Mas Ronald. Ada Dan ceritanya itu, Mbak. semuanya yang oh gitu ya. Tapi aku juga tertarik sih karena sebelum ke situ udah malang melintang katanya jatuh bangun dalam hal karir. Aku makanya paling seneng tuh pengen tahu tuh cerita-cerita yang seperti itu. Jadi orang tuh nggak ngeliat kita di suksesnya, tapi harus melihat untuk menjadi sukses itu prosesnya seperti apa. Betul kan ya Mas Ronald ya? Betul. Setuju banget. Setuju banget. Anggap aja itu fondasi Nah, kita ya. Segala macam ujian yang kita jalanin. betul. Nah, ini nih untuk kita mulai dulu nih, Mas Ronald. Aku biasanya ini mau mulai dengan pertanyaan hangat dulu nih. Hmm. Siap, siap. Apa sih yang mau Mas Ronald syukuri hari ini? What make you smile today? Baik, nah, ini pertanyaannya simple tapi cukup dalam sebetulnya. Kan kita Eh, lagi sama-sama di masa sulit, di masa krisis, di masa pandemi ya. Namun ya. aku lihat alhamdulillah hari ini platform yang sedang aku jalani ini malah sedang bertumbuh cukup baik gitu ya. Yang tadinya sempat Oh, hampir hampir apa ya? Hampir tersungkur gitu ya. Tapi malah 6 bulan terakhir kita growth-nya hampir 3 kali lipat, Mbak Prita. Jadi itu saya syukurin Masya sekali. Allah. Dalam masa Iya. pandemik ini growth-nya Dan 3 kali lipat. betul, betul. Karena aku lihat kan eh, kita ini di bidang teknologi, komunikasi. Sehingga orang lagi COVID begini kan lebih mengarah, lebih banyak terekspos dengan gadget gitu ya. Jadi ini buat aku Ya, momentum besar banget buat edukasi masyarakat tentang fintech, tentang literasi keuangan syariah, dan lain sebagainya. Ya, itu aku syukurin banget betul. ya. Walaupun mungkin nggak semua orang merasakan hal yang sama, tapi buat aku ya, selama kita masih bisa survive seperti saat ini, ya kita harus bersyukur. Betul. Gitu, Mbak Istilahnya Prita. kita mesti pandai-pandai mencari momen ya dan memanfaatkan situasi ya Mas Ronald dengan sesuatu yang bermanfaat dan kebaikan tentunya ya. Betul. Kita lagi dipaksa untuk ekstra kreatif ya, cari segala macam Betul, cara betul. agar Ini survive, agar sebenarnya ya, bisa bangkit lagi kan ya. betul. Silver liningnya sebenarnya dari pandemi ini adalah itu ya sebetulnya. Aduh, alhamdulillah. Nah, aku tuh sempat baca nih kisahnya Mas Ronald nih ya. Jadi kisah awal mula kenapa seorang Ronald Yusuf Wijaya itu terjun ke dunia fintech syariah. Nah, boleh diceritain nggak sih pengalaman waktu jadi sukarelawan banjir? Oh, Coba ya, iya Mbak. teman-teman OKB. Jadi, ya mungkin bukan aku sendiri ya, banyak sekali, aku waktu itu memang lagi sering-seringnya ikut kegiatan sosial. Di mana waktu itu Ya, kebetulan waktu itu ceritanya Jakarta habis banjir dan aku iseng sebetulnya pengen jadi relawan ngelihat terjun langsung bantuin saudara-saudara kita. Nah di situ itu aku masuklah ke beberapa daerah yang mungkin menurut aku cukup kumuh gitu ya. Aku ngerasa oh ternyata standar orang tuh beda-beda gitu ya. Ada yang mungkin buat aku rumahku udah biasa, ternyata ada yang
lebih memperhatikan jauh gitu ya. Bahkan aku ngelihat bahwa kok kayak nggak layak ya buat ditinggalin sampai seperti itu. Namun di situ aku malah ngerasa, oh, padahal rumah itu sebuah fondasi. Penting buat kita memiliki rumah yang layak supaya mindset kita juga bagus. Ya kan, kan biasanya tuh Betul. rumah itu merefleksikan penghuninya juga gitu ya. Kalau rumahnya rapi, mungkin itu merefleksikan bahwa penghuninya juga orang yang suka yang sesuatu yang rapi dan lain sebagainya macamnya. Mindsetnya pun bisa melihat sesuatu lebih baik lagi. Nah itu buat aku landasan yang paling apa ya, paling utama nih, bangun rumah yang baik dulu, lingkungan yang baik dulu, keluarga yang baik, sehingga kita bisa berpikir jernih, membuka wawasan kita tentang dunia luar dan lain sebagainya. Nah itu cerita tuh waktu pertama kali aku jadi sukarelawan gitu ya. Nah nggak berhenti di situ, waktu aku lagi bikin fintech ini, memang awalnya tuh kebetulan di bidang properti juga, karena aku Oh, ngerasa I see. Iya, 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 jadi fintech aku itu memang awalnya di properti dan khusus untuk betul. pembangunan rumah subsidi dan rumah murah. Nah, jadi mulai nyambung nih gitu ya. Karena aku tahu banyak masyarakat kita tidak punya rumah yang layak, udah bayar mahal, tapi misalnya masih nyewa nih gitu ya, tapi rumahnya pun tidak layak. Ya, Kenapa tidak kita bikin rumah yang lebih proper, budgetnya juga lebih murah, tapi materialnya bagus dan lain sebagainya, sehingga mereka punya atap yang layak. Nah, disitulah aku oke. awalnya waktu itu bawa ke Singapura, waktu itu aku ya, ke Singapura, coba nawarin konsep ini ke beberapa muslim gitu ya di Singapura, karena muslim itu minoritas, jadi mereka saling kenal dengan satu sama lain. Ketika satu orang invest, dua orang invest, dan hasilnya baik, rumahnya aku update, foto-fotonya aku upload, yang tinggal di sana juga aku kasih lihat nih, hasilnya seperti ini, mereka sekarang punya tempat tinggal yang layak, hanya dengan bayar segini nih gitu ya, uang KPR syariahnya gitu kan. Wah, mereka happy banget. Akhirnya mereka ngundang-undang teman-temannya, bahkan aku waktu itu sempat dikasih apa ya, panggung ya. 2013 loh itu, belum ada istilah fintech ya. Belum ada istilah Wow. crowdfunding juga. Nah, awalnya cuma ngumpulin orang, terus aku kasih kayak prospektus gitu ya, dengan cara taruh di website. Website Ya, itu tujuan aku buat cuma satu, yaitu konten. Ketika ada hitungannya, aku taruh di website. Ketika ada foto-foto hasilnya, aku taruh di website. Siapa partner developernya, aku taruh di website. Jadi waktu itu aku nggak ngerti itu bagian dari fintech strategi gitu ya. Nah, wow. itulah akhirnya, alhamdulillah itu kita growing dari situ, akhirnya kita punya puluhan sampai ratusan supporter, dan dari situlah kita akhirnya bentuk tim tuh. Dan bahkan aku waktu itu bikin kantor juga di Malaysia. Nah, itu Wow. sejarah singkatnya ya, kenapa bisa sampai Ya, dari jadi nah, sukarelawan bikin fintech gitu ya. ya. Korelasi gitu, Betul, Mbak Prita. betul. Jadi kayaknya sebenarnya awalnya kayak nggak nyambung ya teman-teman, suka relawan tiba-tiba fintech, tapi ternyata itu tujuan mulia itu karena kita dengan memberi kita tuh sebenarnya akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi tanpa kita harapkan ya sebenarnya ya. Itulah Betul, keikhlasan Mbak. dalam berbagi atau berbagi kebaikan. Masya Allah itu sangat, mudah-mudahan teman-teman semua menyimak dan itu bermanfaat sekali kisahnya. Nah, itu Amin, berarti amin. turning point ya, itu jadi turning pointnya Mas Ronald ya di bidang apa fintech ya. Nah, uh, kita tuh pengen pengen tahu apa sih yang membuat Mas Ronald nyaman untuk berbisnis di jalur ini gitu. Baik, aku kan alhamdulillah seorang mualaf ya. Aku mualaf Ya, 2012, lalu fintech oke. ini mulai aku jalankan 2013. Memang nggak instan gitu ya. Jadi setelah aku mualaf, aku pelan-pelan baru belajarin sebetulnya. Kan kalau kemarin kan mualaf itu karena prinsip-prinsipnya gitu ya, aku suka. Nah, untuk keekonominya, jujur 1 tahun berikutnya baru aku mulai pelajarin. Aku dulu nggak ngerti apa itu musyarakah, mudarabah, murabaha, dan lain sebagainya. Kan banyak sekali ya. Aku cuma pikir, kok di ekonomi syariah kelihatan lebih kompleks gitu ya. Tapi kenapa? Nah, itu jadi curiosity aku sendiri. Kenapa harus dilihat sampai sedetail itu? Ternyata ketika aku pelajari lebih dalam, ternyata memang ini tidak bicara tentang ekonomi dapat uang aja, bukan bicara keberkahan saja, tapi bagaimana itu harus fair, tidak menzolimi orang. Jadi waktu aku bedah lebih dalam gitu ya, satu-satu akad ini kenapa ini harus begini, kenapa harus begitu, itu luar biasa banget ya, memperhatikan keseluruhan, vantage point-nya dapat banget. Bukan sekedar tentang saya, tentang aku, tentang bagaimana aku bikin kaya dan dapat uang, tapi
counterpart kita, partner kita juga harus nyaman. Manfaatnya juga jelas. Mungkin sampai di titik social impact-nya pun sangat besar buat masyarakat. Nah, itu yang aku bikin aku along the way belajar gitu ya. Oh, ekonomi syariah itu ternyata diciptakan seperti ini ya karena memperhatikan hal-hal tadi. Seperti itu. Nah, ini udah mulai Jadi disadari saat, oleh negara-negara maju. oh ya, oh ya, oh wow. Saya dengar juga di Iya, Amerika malah apa ekonomi syariah itu juga berkembang pesat di Inggris juga ya, Mas Ronald ya, selain di betul. negara-negara yang banyak mayoritas Islamnya ya. Wow, Betul. interesting. Nah, Ini uh, ya Mas. ya. Jadi tadi bahasanya mungkin ekonomi syariah itu tadi ya karena mengarah lebih kepada keadilan, fairness dan lain sebagainya. Negara-negara yang ekonomi sudah maju itu orang-orang yang sudah cukup gitu ya. Dia dapat Ya, subsidi dari pemerintah segala macam. Jadi mereka udah berpikir untuk berbagi. Indonesia wow. mungkin masih belum seperti itu karena kan kita juga sekarang masih sulit nyari makan sendiri segala macam, masih banyak yang susah, masih banyak yang tolong. Negara yang maju otomatis mereka cenderung gitu ya udah bisa berpikir tentang orang lain. Nah, mereka lihat di ekonomi syariah persis seperti itu. Jadi mereka nggak ngelihat bahwa ekonomi syariah untuk umat Islam saja, tapi juga untuk universal, untuk semua orang. Sama ketika Inklusif ya. ketika mereka ngelihat, ya, sama ketika kayak mereka melihat produk halal. Produk halal buat negara Hmm. tertentu itu bukan sebagai produk untuk dikonsumsi umat Islam, tapi seperti premium produk. Kenapa dibilang premium Wow. produk? Karena bukan hanya diperhatikan prosesnya, tapi sampai dia perhatikan juga peri kehewanannya, supaya ketika hewan dipotong tidak boleh sakit terlalu lama, tidak boleh kena najis, dan lain sebagainya. Jadi ada Wow. bahasa kerennya ada animal welfare-nya. Ya, jadi diperhatikan banget nih, Wow. baik buat Sampai kesehatan segala macam. Jadi, binatannya betul. Wow. Wow. Amazing. Karena kan betul, kita kan cuma tahu halal itu kan sampai ya halal dalam hal tertentu ya, ada makanan yang kita tidak boleh makan atau minuman dan sebagainya. Tapi ternyata sampai memikirkan level dari kehewanan itu ya. Maksudnya kan kita harus pri kehewanan ya kan. Hewan itu juga tidak boleh tersiksa ya kan. betul. Masya Aku Allah. kalau Nah, boleh tambahin, Mbak Prita, ya, ini ya, tambahin sedikit ya, dalam konteks kehalalan tadi ya. Tadi bukan ya, sekedar disembeli pakai bismillah aja, lalu juga tadi ya. apa namanya hewannya pas dipotong tidak boleh dalam keadaan sakit, tidak boleh kena najis, tapi bayangkan sampai ke tahap logistiknya. Gimana ketika hewan tersebut dibawa gitu ya, yang kerja di perusahaan ini orang-orangnya dibayarnya layak atau enggak? Gajinya layak atau enggak? Mengeksploitasi masyarakat tertentu atau enggak? Jadi kalau kita mau bicara tentang holistik si halal tersebut, wah ini pakai teknologi ini bakal ngejawab semuanya, Mbak. Bagaimana memastikan produk yang kita konsumsi itu bisa dibilang mungkin hampir 99, sekian persen halal. Ya sekarang kita Mas, lagi bertahap ya. ya, ya, Masya Allah. Nah, ini teman-teman OKB sekalian, tadi kan kita dengar bahwa investasi di dunia di ekonomi syariah ataupun keuangan syariah mengagungkan prinsip keadilan merata ya kan. Dari hilir sampai dari hulu sampai hilir. Nah, sebenarnya profitable nggak sih Mas Ronald? Nah ini yang unik di ekonomi syariah ya. Jadi kita Ya, lihat profitability itu kita lihat dari masing-masing konteks dari project itu sendiri. Sangat di keadaan tertentu, kalau kita konsepnya itu secara syariah, menurut saya cenderung akan lebih besar hasilnya. Karena di syariah itu oke. bukan meminjamkan uang. Di ekonomi syariah yang kita pakai akad-akad ekonominya, itu tidak meminjamkan uang. Bukan tidak boleh, minjamin uang boleh, tapi tidak boleh ada ekstranya. Karena itu dianggap sebagai riba, betul ya? Namun kalau kita berpartner, membiayai, gitu ya, maka kita bicara tentang keadilan. Artinya apa? Kita sama-sama mendapat untung, kita sama-sama happy. Ketika ada rugi, selama itu bisa dipertanggungjawabkan, maka harus dibagi juga. Jadi itu namanya fairness, gitu ya. Artinya apa sih? Misalkan kita berdua, Mbak Prita, ada kerjaan nih, aku nawarin Mbak Prita, ini aku udah proyek nih Mbak, beli handphone harga 10 Ya, juta, ada yang mau beli 12 juta, gitu ya. Nanti kita patungan ya, 50-50, 5 ya. juta, 5 juta. Tapi nanti dari hasilnya, aku mau minta 60%. Boleh nggak Mbak? Mbak sepakat, aku Hmm, sepakat, ketika dilihat hasilnya ya, tadi dari keuntungan 20%, aku ambil 60%, berarti aku dapat 12 juta. Mbak dapat sisanya 8 juta gitu ya.
profitnya jauh lebih besar, Mbak, daripada aku bilang, oke, Mbak Prita, aku kasih uang, Mbak kasih aku 10 juta, Mbak bilang kasih bunganya sebulan 2% ya, gitu ya. Ya udah nih, aku cuma pakai uang Mbak nggak perlu tahu buat apa, ya kan? Aku jualan hasilnya 20 juta, tapi aku kasih Mbak 2% dari 10 juta, 200 ribu aja. Ya, Hmm. itu bedanya. Hmm. Satu Ya. minjemin, satu ngebiayain. Satu nggak peduli dipakai buat apa, yang penting di akhir bulan pokoknya balikin duit gue. Satu lagi, Betul. Mbak nanya sama aku, proyeknya apa sih Mas? Siapa sih bohirnya? Siapa yang mau bayar? Resikonya apa? Hmm. Jadi semua Ya. itu dihindari yang nama gorornya, gitu ya. Nah, Tidak jelasan. Oke. jadi itu yang kenapa penting kita menghindari tadi maghrib, gitu kan ya. Kenapa penting kita jadi tahu bahwa ya yang dipakai uang ini untuk apa sih, gitu ya. Ya. Hasilnya seperti apa sih? Bagi hasil seperti apa yang sama-sama nyaman dan seterusnya. Betul. Jadi Gitu. tidak hanya bagi hasil, nanti kalau misalnya tidak berhasil juga kita harus sama-sama tanggung renteng ya, Mas ya. Itu unsur adilnya juga ya, Mas Ronald. Kalau nggak salah kan di apa namanya Nah, di yang udah rabah ya berarti ya. betul. Tapi itu asal bisa dipertanggungjawabkan ya. Jangan sampai istilahnya cuma bilang, oh saya rugi, ini hasil tidak sesuai, tapi tidak bisa dibuktikan. Maka dari itu, hari Ya, ini teknologi menjawab hal tersebut. Misalkan, tadi ya, ya, misalkan kita biayain untuk warung, warungnya bilang rugi. Padahal kita lihat dari point of sales-nya, pakai fintech nih ya, oh ternyata secara ya, pembukuan tidak rugi, tapi ada penyelewengan. Yang biasanya nggak beli barang ya, tertentu, sekarang dipakai buat keperluan pribadi. Nah, ya, teknologi memungkinkan untuk hal tersebut, ya, ya kan ya. Jadi betul, lebih betul. membuktikan, Ya, memastikan akuntabilitasnya, gitu ya. Jadi bisa dia bikin lebih murni syariahnya dengan dan tadi pencatatan yang transparan, baik dan transparan, betul, on system, betul, gitu ya. betul, Nah, that's betul. value relationnya dengan tadi ya, Islamic ekonomi, syariah dan teknologi. Ini powerful banget sebetulnya. Nah, ini sebenarnya sudah menjawab dari pertanyaan yang aku tanya sama Mas Ronald. Ini daging semua loh teman-teman OKB, Masya Allah. Jadi sebenarnya kita tadi mau nanya nih, Mas Ronald, alternatif apa saja sih untuk berinvestasi syariah melalui fintech? Berarti tadi ya, bisnis ya. Oh, Bisnisnya bisa apa ada saja lagi ya? Mbak. Nah, ini aku mau Ya, coba elaborasi sedikit kalau boleh ya, teman-teman OKB ya. ya, Jadi fintech itu kan memang lagi berkembang banget ya, sebetulnya. ya, Tapi di Indonesia ini lagi ya, berkembang, bahkan ada fintech namanya equity. Apa sih bedanya fintech peer-to-peer, fintech equity? Ini sebetulnya dua ya, hal yang berbeda secara struktur ya. Yang peer-to-peer ya, itu, kalau secara harafiah, artinya adalah person to person, peer-to-peer. Gitu ya. Mbak Prita ya, lagi butuh pembiayaan 10 juta, aku udah punya uang 10 juta, aku biayain Mbak Prita. Misalnya gitu ya, untuk proyek yang ada. Nah, itu namanya peer-to-peer. Untuk proyek tertentu yang nanti dalam jangka waktu tertentu selesai, bagi hasil, lalu kita selesai gitu ya. Kalau yang ya. satunya namanya equity crowdfunding. Sesuai namanya, ini berhubungan dengan ekuitas atau saham. Jadi ketika aku membiayai Mbak Prita, aku masuk dalam saham usahanya Mbak Prita. Kan betul ya? Misalkan Mbak Prita punya usaha jual beli elektronik misalkan gitu ya. Mbak Prita lagi ada yang pesen nih 1000 unit. Ya udah aku patungan sama Mbak ya. Aku pas patungan 50%, Mbak 50%. Itu namanya peer to peer, project base gitu ya. Satu lagi, Mbak Prita lagi ngembangin usaha karena banyak pemesanan gitu ya. Mbak Prita bilang, Mas, aku lagi butuh modal nih buat mengembangkan usaha supaya dapat gudang baru, nambah stok segala macam. Boleh, aku masuk ke saham ya. Mbak Prita nawarin aku, Mas, aku butuh misalkan 10 miliar untuk 30% saham misalnya. Aku sepakat, aku masuk, itu dipakai untuk Mbak usaha, lalu nanti ketika apa namanya dapat dividen, aku ambil 30% dari keuntungan perusahaan. Nah, itu yang dimaksud dengan Hmm, equity crowdfunding. Mirip konsep hmm, apa IPO, ya kan? Sangat mirip dengan konsep IPO. Namun hari ini kita menggunakan platform. Dulu wow, pengusaha mau jualan saham atau mau dapatkan dana dari masyarakat harus ke pasar modal, harus ke bursa, betul, gitu ya. betul. Hari ini teman-teman UKM bisa jualan sahamnya online melalui website. Wow,
Wow. Iya, Wow. jadi Wow. sebetulnya powerful banget ya. Mini Ya. IPO kalau Ya. bahasa aku. Iya, jadi ini sebenarnya jadi bersinergi dengan apa teman-teman di pasar modal ya Mas Ronald ya atau ini ada Pak Iran Abdullah, halo Mas Irwan. Jadi Oh, buat teman-teman UKM ya kan yang lagi merintis ini bisa ke platformnya Mas Ronald untuk mencari ya kan shareholder baru ya kan untuk join di perusahaan kalian dan kalian yang nggak tahu mau taruh uangnya misalnya sudah beli reksadana mau taruh lagi di tempat yang lain, keranjang yang lain, bisa ke tempatnya Mas Ronald juga. Benar ya Mas Ronald ya? betul. Aku mau klarifikasi dikit, Pak. Jadi saat ini izinku Ya, adalah peer-to-peer. Jadi untuk oke, pembiayaan berbasis proyek. Nah, insya Allah oke. memang ke depannya aku lagi targetkan juga untuk dapat equity atau securities crowdfunding. Memang alhamdulillah hari ini aku yang platformku yang di Malaysia adalah securities crowdfunding. Nah, yang di Indonesia kita memang baru lihat nih beberapa tahun terakhir ini lagi gencar sekali banyak pemain baru yang akan masuk ke sektor tersebut. Namun Ya. sebagai tambahan nih gitu ya, fintech apalagi Hmm, sih yang ada untuk berhubungan ada namanya fintech agregator. Nah, hmm, fintech agregator baik yang syariah atau non syariah itu sebetulnya adalah platform yang mempertemukan produk-produk investasi yang ada, gitu ya. oke. Jadi tadi ada peer-to-peer, ada equity crowdfunding, sekarang ada agregator. Agregator ini Hmm, bisa invest ke dalam saham juga, atau kepada produk yang disediakan oleh lembaga keuangan yang sudah resmi lainnya. Gitu, Mbak. wow, wow. Iya, jadi Ini powerful banget dan banyak banyak variasi apa variasi atau alternatif investment buat teman-teman semua ya berarti ya sekarang ini ya di jalur. banyak banget. Betul, banyak Wow. banget. Dan memang istilahnya teknologi balik lagi ini ya, sebagai tools yang sangat ampuh buat mengakses produk-produk yang paling sesuai dengan karakter kita, dengan profil kita. Ya kan? Kalau kita punya yang syariah, mungkin dulu orang bingung ya, ini saya mau investasi syariah kemana? Gitu ya. Ya. Apakah memang taruh di bank syariah aja? Atau mungkin saya sekarang bisa masuk ke sektor real dengan cara ke peer-to-peer. Karena ketemu dengan Ya. proyek-proyek yang available secara syariah gitu ya. Atau mungkin mau ke ekuitas tadi ya, lembaga yang mungkin perusahaan yang memang belum terlalu besar, bisa ke equity crowdfunding. Atau mungkin maunya yang langsung yang sudah benar-benar listed gitu di pasar modal, ya tadi bisa menggunakan teknologi, salah satunya adalah fintech agregator. Nah, nanti fintech agregator bisa membaca profil kita. Kita itu sukanya margin yang besar, sedang atau kecil. Ya kan, dengan tingkat risiko tersebut, itu mereka akan mempertemukan kita dengan produk-produk yang sesuai dengan risk appetite kita. Jadi nggak sembarangan gitu ya, oh nanti Wow. masuk ke A, B, C gitu ya. Wow, wow. Jadi betul-betul sudah diseleksi ya dengan ketat ya, Mas. Jadi benar-benar prudent dan govern ya istilahnya yang mitigasi mitigasi resikonya udah dapet dan istilahnya boleh buat teman-teman OKB ini aman, betul ya. Nah, Betul. Mas Ronald, oke ini aku sinyalnya di sini agak-agak rese, tapi Mas Ronald jelas ya dengan suara aku ya. Jelas, jelas. Oke. Nah, Mas Ronald balik lagi kita tuh di sini memerkan apa kalau apapun yang kita investasi di syariah ini untuk investornya tuh juga inklusif kan ya Mas Ronald ya. Ini kan tidak hanya untuk diperuntukkan oleh untuk agama tertentu. Benar kan ya Mas Ronald? Jadi Betul. Karena everybody balik lagi can Mbak ya, tadi invest. ya exactly. Jadi kan kalau tadi aku sempat sampaikan syariah itu bukan produk, tapi syariah itu sebuah Ya, konsep gitu ya. Konsep yang memang way of universal. life ya. Ya. Ya, memang aku sudah membuktikan gitu ya bahwasanya dari sekian banyak investor sekitar 20% itu non muslim. Oh ya, banyak kan non Karena muslimnya yang ya mereka berarti lihat ya. ada sekitar 20-25% Mbak Prita investor Oke, oke, oke. si proyeknya mereka Ya, cuma lihat tadi ya kalau mungkin yang non muslim awalnya mungkin mau lihat dari profitnya aja gitu ya. Bukannya saya bilang non muslim pasti mau lihat ya, profitnya aja, ya. tidak seperti itu. Tapi karena kan namanya investasi, cari yang terbaik dari sisi profit, dari sisi tenor dan lain sebagainya. Nah, kebetulan kita memang mau berusaha kita ini tidak terlalu apa ya expose atau menggembor-gemborkan bahwa ini
syariah seperti itu. Harapannya bagi yang non mau coba, Ya, ya kan, syukur-syukur mereka happy, syukur-syukur nanti mereka convert juga seperti aku. ya. Masya Allah. Ini jadi sekaligus syiar ya, Mas. Super mantap sekali nih Mas Ronaldi, ya Allah. Nah, kita nih kan di saya kaya nih Mas Ronald, kita tuh seneng banget ya. Apa kita tuh tujuan utama kita sebenarnya mengedukasi teman-teman OKB di sini. Jadi nggak hanya sekedar untuk mencari profit, mencari cuan, menjadi kaya, walaupun kaya secara benar ya. Tapi tujuan kita pertama adalah dan apa yang paling utama buat kita adalah mengedukasi teman-teman. Jadi makanya kita tuh senang banget dapat dapat ilmu-ilmu bermanfaat seperti ini dan juga buat teman-teman yang lain alternatif investasi bisa juga ya kalau udah beli reksadana atau beli saham investasi di syariah bisa ke tempatnya Mas Ronald ya untuk crowdfunding dan P2P-nya. Nah, kita nih mau nanya-nanya mengenai P2P nih, Mas Ronald. Kalau apa saja sih yang mesti kita perhatikan kalau untuk mau ikut P2P lending syariah? Apa saja gitu yang mesti kita perhatikan? Oh baik, ya kalau tentunya teman-teman jangan sedang berkembang banget ya fintech-fintech di Indonesia. Mungkin Ya, teman-teman juga sudah sempat baca, per kemarin ada sekitar hampir 3.200 fintech yang ditutup oleh OJK, Satgas Waspada Investasi. Artinya apa? ini. Hati-hati, di luar sana itu lebih banyak fintech yang ilegal daripada yang legal. Mungkin teman-teman sering dengar Wow. pinjol, ya kan? Pinjol ini sebuah terminologi yang buat kami para penyelenggara ini negatif banget. Karena tadi cenderungnya adalah merugikan masyarakat. Nah, kami dalam hal ini sama OJK sedang coba memerangi hal tersebut, gitu ya. Jadi, kalau ditanya apa yang perlu diperhatikan, paling pertama adalah pastikan fintech tersebut terdaftar atau berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai Oke. teman-teman memanfaatkan fintech yang tidak legal, gitu ya, yang ilegal bahkan ya. Bahkan nanti tadi bisa jadi kantornya tidak jelas di mana, terus juga apa namanya informasi yang disampaikan juga tidak jelas, tidak ada izinnya, ngaku-ngaku syariah lagi yang lebih parah. Gitu ya. Ini yang paling banyak nih, Ya, ya. ngaku-ngaku Ngaku syariah syariah, itu betul. betul. Jadi kalau saya kemarin ngobrol sama teman-teman ya, memang ini sebuah apa ya kondisi di mana pakai baju syariah itu kayak pakai baju putih, gitu ya. Kalau Ya, ada nodanya sedikit, ya, kelihatan banget. Padahal ya, investasi bodong yang non syariah jauh lebih banyak. Namun karena tidak ada unsur syariahnya atau mungkin unsur agamanya, jadi seolah tidak kelihatan ini murni sebuah investasi bodong. Tapi begitu ya. bicara syariah, ada noda sedikit, ya kan seolah-olah ini semua jadi tidak baik, tidak suci atau dan lain sebagainya. Nah ini yang kita perlu Ya. perhatikan. Yang kedua adalah tadi ya, jangan sampai kalau kita sudah dapat yang terdaftar berizin, biasanya otomatis sudah dapat tanda apa ya sertifikat dari DSN MUI. Dipastikan Oke. akadnya sudah sesuai dengan akad syariah. Kan gitu ya. Ini juga karena aku lihat nih ada yang namanya hijrah movement. Orang lebih mencari apa namanya investasi yang memang syariah gitu ya. Tapi tidak sedikit, malah lebih banyak mungkin yang terjebak karena iming-iming tersebut gitu ya. Betul. Nah, ini yang harus benar-benar kita sama-sama hindari. Gitu Mbak Fitra, ya kan ada kalau aku lihat dari faktor lainnya banyak banget tentunya ya harus diperhatikan ya. Nah, satu Betul. hal mungkin aku tambahkan Mbak. Satu hal ketika kita mau investasi ke dalam sebuah platform peer-to-peer, mohon diingat bahwa kita ini sebuah platform ya. Kita mempertemukan proyek dengan para lender, dengan para investor. Jadi investor dalam hal ini perlu baca-baca dulu tentang proyek yang ingin diinvestasi. Sesuai nggak? Ya kan, tenornya, pelakunya. Aku mungkin mau kasih gambaran, Mbak ya. Peer-to-peer syariah itu yang ideal, itu layaknya sebuah marketplace. Marketplace yang hari ini kita tahu, apa? Tokopedia, Bukalapak, gitu ya. Di sana mereka mempertemukan penjual barang dengan pembeli barang, gitu ya. Betul. Nah, platform peer-to-peer syariah mempertemukan yang punya proyek dengan yang punya uang, gitu Hmm. ya. Jadi, sebagai investor, silakan baca dulu speknya. Siapa sih sellernya? Kalau di Tokopedia Bukalapak kan, oh sellernya udah jualan 1.000 piece.
ya kan, sellernya sudah ada tanda bintangnya atau sudah ada tanda trofinya, ya. Sama seperti di peer-to-peer, ketika ada UKM, ada developer yang sedang membutuhkan pembiayaan, itu biasanya perlu dibaca dulu, profilnya apa sih, sudah berapa kali kerjain proyek sih, ya kan, lalu tenor berapa lama, marginnya berapa, kalau sudah nyaman, baru invest. Kalau tidak nyaman, jangan invest. Ya, jadi ini penting banget. Mudah. Ya. Betul. Jadi ini adalah opsi jendela untuk dapat proyek ke sektor real. Kalau kita nggak ada fintech seperti ini, dulu kan kita bingung, kita lagi pegang uang mungkin ratusan juta nih, syukur-syukur alhamdulillah misalkan kita dapat warisan. Uang ini pakai buat apa? Mau investasi. Investasi kemana? Ya kan? Bingung. Nah, sekarang ada jendela, ada marketplace-nya buat taruh investasi tersebut, tapi tadi ya pastikan dulu beberapa hal. Setidaknya yang paling utama adalah platformnya sudah diawasi oleh OJK. Kenapa? Karena platform ini punya tugas yang berat untuk memastikan, memverifikasi project itu real. Jangan sampai ini project bodong dan lain sebagainya macamnya. Memastikan juga bahwa segala macam mitigasi risikonya sudah ada in place gitu ya. Jangan sembarangan naruh aja gitu ya. Nah itu kesalahan, biasa itu kesalahan ketika orang, oh saya cuma lihat platformnya aja. Betul lihat platformnya, tapi juga lihat kepada proyeknya. Seperti itu. Ya itu emang orang sudah ya, orang Indonesia Mas Ronald, saya lihat itu punya teman gue gitu. segitu ramahnya orang Indonesia ya, Masya Allah. Nah, tadi ini kan ini juga sudah menjawab pertanyaan yang saya mau tanyakan selanjutnya mengenai investasi bodong ya. Jadi betul-betul kita harus perhatikan ya license-nya, ya kan, siapanya yang ada di dalamnya. Dan aku boleh tambahin Mbak? Ya, jadi terkait boleh. bagaimana sih melihat fintech tersebut, apakah memang bodong atau tidak? Caranya yang paling mudah adalah tadi Mbak, kita bisa datang ke situsnya OJK di ojk.go.id, ya gitu ya, atau telepon ke OJK di 157. Di situ teman-teman bisa langsung nanya, ini saya lagi mau investasi, ada platform ini apakah betul sudah legal? Nah, OJK biasanya punya layanan untuk tadi menghindari masyarakat tadi ya, jangan sampai terjerumus gitu kan ya. Pakai logo OJK jangan, banyak sekali loh Mbak, fintech-fintech yang sengaja pakai logo OJK. Ya, tapi padahal secara apa namanya pendaftaran di akun resminya OJK itu tidak terdaftar. Nah, ini bahaya banget gitu ya. Makanya perlu kita telusuri dulu. Makanya penting teman-teman sebagai calon investor atau mungkin calon user, karena kan itu mempertemukan lender dengan borrower, ya kan, pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan. Jadi kalau teman-teman punya usaha ingin dibiayai juga bisa. Kalau teman-teman lagi ada di rezeki ingin usaha, ingin investasi juga bisa. Nah, jadi tadi pastikan melalui sosial media, kontak OJK dan lain sebagainya macamnya, ini sudah legal. Gitu, Mbak Prita. Masya Allah, wah penjelasannya. Hai teman-teman OKB, ini kita beruntung sekali malam ini ya, dapat ilmu yang amat sangat bermanfaat. Nah, Mas Ronald, itu kalau crowdfunding, tolong ceritain sih Mas Ronald, konsep crowdfunding syariah itu kayak apa ya? Oke, baik. Jadi kalau crowdfunding secara harafiah, itu kan dari dua suku kata Mbak ya, crowd dan funding. Crowd itu adalah kumpulan orang, funding membiayai. Ya, jadi konsep crowdfunding adalah konsep patungan atau urunan atau paroan kalau bahasa Jawanya gitu ya. Jadi konsep ini sudah kita kenal sudah lama gitu ya. Urunan ini sudah lama sekali. Cuma sekarang dengan istilah teknologinya itu adalah namanya crowdfunding gitu ya. Nah, crowdfunding sendiri Mbak, itu ada 4 jenis sebetulnya. Ya, ini aku coba ini ya. 4 jenis ini adalah yang pertama, crowdfunding yang sifatnya untuk sosial, donation crowdfunding. Kita sudah lihat teman-teman ada yang kitabisa.com, ACT, WeCare, Dompet Duafa, dan lain sebagainya. Itu mungkin aku nggak perlu jelasin ya. Namanya donation crowdfunding. Jenis kedua adalah reward crowdfunding. Nah, reward crowdfunding ini belum ada di Indonesia. Sayangnya belum ada di Indonesia. Namun di luar negeri sudah ada 2 yang sangat besar, namanya Kickstarter dengan Indiegogo. Bedanya apa dengan donation crowdfunding? Di reward crowdfunding ini setengah donasi, tapi setengah dapat reward, dapat penghargaan, dapat achieve, dapat terima kasih gitu ya. Contoh yang sudah pernah terjadi di Indonesia sebetulnya Mbak, itu kemarin ada, Mbak mungkin ingat nggak, ada campaign untuk penggalangan pesawat R80 dari mendiang almarhum B.J. Habibie, ya kan? Di mana
Kalau kita partisipasi 200.000, nanti kita dikasih t-shirt. Betul ya? Ya. Kalau Saya kita pun ikutan ya? Iya. terus terus. Nah, itu oke. Kalau kita partisipasi 400.000, nanti dikasih hoodie. Ya kan, yang ada pucungnya Ya. gitu ya. Kalau kita partisipasi 700.000, nanti dikasih jaket bomber yang tebal tuh. Nah, itu namanya reward crowdfunding. Kita beri sesuatu, tapi dapat semacam imbalan. Tapi bukan keuntungan, Ya. tidak komersil sama sekali, gitu ya. Nah, di luar negeri, Mbak, tadi kayak aku bilang Kickstarter, Indiegogo, itu banyak sekali ide-ide brilian yang orang taruh di situ dan dapat support dari masyarakat. Contohnya, misalnya nih, kemarin sempat ada kayak gini, Mbak. Ada musisi, belum terkenal gitu ya, dia pengen bikin rekaman lagunya dia, tapi nggak punya uang. Dia nyanyi, direkam secara manual gini ya, pakai handphone, bukan di studio, dia nyanyi, lalu diupload tuh ketika dia main gitarnya. Diupload dengan liriknya. Nah, orang-orang yang terkesan dengan nyanyiannya, lagunya, segala macamnya gitu ya, dan ingin partisipasi buat dapat uang untuk bisa produksi, recording gitu ya. Nah, Ya. misalnya dia butuh 100 juta. Ternyata waktu orang lihat, orangnya nih ganteng ya, lirik lagunya juga bagus, ini bisa terkenal nih orang nih. Saya support deh, saya kasih 200.000. Nah, ketika lagu tersebut recordingnya sudah berhasil, maka orang-orang ini adalah orang yang akan dapat CD-nya pertama kali. Mungkin dengan tanda tangannya. Nah, itu namanya reward crowdfunding. Support Ya. orang dapat imbalan lah ya, bukan keuntungan. Ya. Aku rasa cukup jelas, Pak ya. Reward crowdfunding jenis Betul. kedua. Betul. Jenis ketiga yang tadi aku sampaikan namanya peer-to-peer crowdfunding. Peer-to-peer crowdfunding adalah pembiayaan atau crowdfunding berbasis bagi hasil dari sebuah proyek. Gitu ya. Oke. Jadi simpelnya adalah project based financing gitu ya. Project based crowdfunding. Ada proyek, orang urunan, delivery, invoicing dibayar bagi hasil selesai. Itu namanya Oke. peer-to-peer. Project based crowdfunding ya. Nah, yang terakhir tadi equity crowdfunding. Keempat. Crowdfunding keempat adalah equity crowdfunding. Ini adalah urunan untuk beli saham. Bahasa lainnya mini IPO, mini bursa. Oke. Ya, jadi Oke. orang sekarang kemarin aku sempat dapat cerita seperti ini, Mbak. Ada ibu-ibu yang memang lagi ngembangin usahanya, jualan keripik buah. Ya kan, lagi pameran di Jakarta, tiba-tiba ada pemesanan dari Jepang. Tiba-tiba meledak nih bisnisnya kan. Dia bingung, pemesanannya ada, tapi saya nggak punya infrastruktur yang cukup. Jualah si ibu-ibu itu sahamnya di platform untuk dapatkan 500 juta untuk sewa gudang, tambah mesin, nambah orang, gitu ya. Pada saat bisnis ini berjalan, lalu juga RUPS, pembagian dividen, orang-orang yang support di dalam itu dapat hasilnya. Nah, ini Wah. sebuah, menurut aku tangga ya, Mbak ya. Tadi kan ada mini IPO, siapa tahu syukur-syukur bisnisnya berjalan terus, benar-benar bisa melantai di bursa dengan track record yang ada di sini. Nah, itu jadi sekarang ada stepping stone-nya gitu, Mbak. Kalau dulu kan, bursa kayaknya orang tinggi banget nih ngayalnya. Ya. Ya. Sekarang ada tangga kecilnya. Oke, jadi ada undakannya untuk sebelum ke atas ya, Mas Ronald ya. Betul. Wow, 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 wow. Nah, berarti kalau si equity crowdfunding ini baru ada di luar negeri, belum ada di Indonesia ya, tapi Oh, ya. sudah ada, Mbak. Hari ini sudah ada 4 platform yang sudah berizin di OJK. Oh, oke, Ya, oke. empat Bagus platform kan? ini namanya Santara, itu yang pertama dapat izin. Lalu ada Crowddana, khusus di bidang properti. Ada BeShare, itu biasanya di UKM untuk either itu franchise atau untuk restoran kalau nggak salah ya. Lalu yang Oke, paling terakhir namanya LandX, itu juga di properti. oke. Nah, hari ini saat kita diskusi ini sedang ada antrian 22 yang mengantri untuk dapat izinnya. Wah, jadi ini sebenarnya good news buat teman-teman OKB ya. Jadi bisa bisa Scaling investasi up ini. bisnis. Betul. Ya, jadi buat yang pemilik usaha, ini adalah scaling up bisnis, tapi buat teman-teman yang ingin investasi, pilihannya akan semakin banyak dan semakin mudah. Dan Betul. sekali lagi tekankan harus benar-benar pahami, mengerti ya kan, baru ambil tindakan.
Jangan lupa kekepoan itu jangan hanya untuk kepoin lihat hidup orang di sosmed, tapi kita harus kepo ya kan terhadap apa perusahaan yang mau kita investasikan. Atau duit kita tuh mau kita taruh gimana, kita harus kepo banget, bener-bener udah kayak detektif deh keponya. Nah, kepo itu Aduh, buat aku modal, Mbak ya. Kepo itu ya, kan bahasa kerennya kan curiosity gitu ya, rasa ya, penasaran gitu. ya. Jadi ketika memang itu dibikin sesuatu yang positif, maka hasilnya juga insya Allah akan positif juga gitu ya. Ya. Aduh, terima kasih nih loh Mas. Nanti ada pertanyaan, ada pertanyaan nih, ada yang nanya nih terakhir nih. Kalau kita bisnis sama berinvestasi itu kan kita kan nggak bisa menghindari resiko ya Mas Ronald ya, pasti selalu Ya, ada resiko. Nah, apa saja sih resiko dari equity crowdfunding itu dan bagaimana kita caranya meminimalkan atau mitigasi resiko dari tersebut? baik. Ya, namanya kan investasi yang maka erat dengan resiko. Bahkan kalau di Islam, di syariah, investasi dengan resiko itu adalah satu hal kenapa kita dapat profit. Kalau ada Ya, investasi yang dibilang tidak akan rugi, nah itu hati-hati. ya, Gitu kan ya. ya, Bisa jadi tidak syariah juga gitu ya. Karena memang syariah itu ya, part yang tidak boleh dihilangkan adalah dari resiko tersebut. Karena kita ambil resiko, kita berhak dapat untung. Ya, itu ya, fundamentalnya. Ya kan, kalau betul, nggak mau dapat resiko, ya tabung aja gitu ya, taruh aja di bawah bantal gitu. ya, Nah, jadi ini udah merekat sekali. Nah, bagaimana memastikan kita memilih hal yang tepat? Ya, mungkin dalam hal ini kan bisa peer to peer, berarti kita lihat projectnya. Namun kalau di equity, berarti yang kita lihat adalah performance perusahaannya, gitu kan ya. Kita perlu lihat secara, misalkan kita lagi pengen investasi dalam waktu dekat, kita lihat sekarang kondisi lagi seperti ini. Ada beberapa penawaran di investasi yang mungkin sektornya tidak terlalu menarik gitu ya. Dalam kondisi seperti ini, siapa sih yang mau investasi ke dalam perusahaan umroh misalkan? Mohon maaf ya, karena memang lagi ditutup, nggak make sense jadinya. ya, Tapi di saat seperti ini, ada penawaran misalnya nih di bidang usaha, misalnya di bidang healthcare, produk kesehatan, yang jelas-jelas lagi pandemi sangat dibutuhkan. Banyak perusahaan yang secara pembukuan ini lagi naik drastis ya. Ya kan yang tadinya hmm, mungkin sebelumnya itu nggak menarik, bisnisnya biasa-biasa aja, gara-gara pandemi. Dulu siapa yang nyangka sih harga harga apa masker bisa setinggi itu? Ya kan, masker hanya pelengkap aja. Sekarang masker itu udah kayak tisu, kita harus nyetok di rumah. Mau keluar pakai masker, mau keluar pakai masker. Bener nggak? Ya kan, ini jadi make sense ketika ada perusahaan yang memang relate dengan kondisi kita, relate dengan potensi growth-nya, karena sektornya juga lagi naik. Contoh, perusahaan teknologi. Hari ini semua orang lagi berpikir bagaimana melakukan transformasi digital. Ada perusahaan di bidang digital yang ingin dapat pembiayaan dari publik. Jadi make sense. hmm, Ini ya, sektor yang lagi growth, lagi windfall, gitu ya, hmm, dalam situasi seperti ini. Jadi sebagai potential backers, investor, funders, dan lain sebagainya, ini please kita juga otomatis ya, mungkin beberapa orang nggak punya waktu untuk belajar, tapi cari tahu aja sedikit melalui sosial media kok banyak kok, betul, ya kan? Ya betul. kan secara rasional kok sebetulnya investasi itu harusnya ya. Nah itu adalah mungkin sedikit tips lah bagaimana kita coba lihat sektor-sektor yang memang layak untuk kita investasiin, Mbak Prita. Wah, aku tuh sampai terpukau loh nih Mas Ronald Oh, ngejelasin. Karena aku juga tercerahkan, Masya Allah. Terima kasih ilmunya Mas Ronald. sama-sama. Nah, Aku Mas, apa? Hah? ya Kenapa Mas? aku sharing apa yang aku ngerti kan. Pastinya kan Mbak Prita juga punya hal lain yang aku tidak ngerti. Tapi ini terima kasih loh Mas Ronald ya. Udah aku mau sebenarnya mau ngobrol lebih banyak lagi, cuman kasihannya jangan ya. Eh, Karena banyak sekali sebenarnya mau aku tanyain, cuman waktu juga ya kan apa nanti Mas Ronald punya kegiatan lain juga. Nah, biasanya kita tuh di IG Live ini ada games nih Mas Ronald. Oh iya, Aku siap. tanya-tanya Mas Ronald, jadi pertanyaan ini hanya dijawab dengan satu atau sampai tiga kata dengan spontan. Mau jebakan nggak Nah, nih? oh ya, enggak. Ini ada teman dari MES nih, salam buat kita nih, ada Babang Al dari MES, Sekretariat MES. Halo Bang Al. Katanya Assalamualaikum. panutan Mas Ronald nih. Assalamualaikum untuk katanya, Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, siap ya dengan pertanyaan ini ya. Siap, siap. Oke. Nah, pertanyaan pertama. Waktu SMA saya dikenal sebagai orang yang
gemuk. Masa? Oh ya? Oh iya, aku dulu bulat banget, Mbak. Oh, oke. Gitu dong. Hebat, hebat. Spontan banget ya. Oke, kedua. Pertama kali diwawancara di TV rasanya Oh, deg-degan sih pastinya. deg-degan ya. Pastinya deg-degan. Oke, saya pernah grogi banget waktu ketemu. Waktu ketemu Pak Wapres, Oh ya, Masya Allah. Iyalah ya. Beliau pasti kan grogi ya. karismanya Masya Allah. Ya deg-degan pastinya. Oke, paling nggak bisa sehari tanpa. Tanpa kopi. Oh ya, oh kirain Iya. tanpa handphone. Oh, itu temennya itu. Oh itu temennya ya. Oh itu saya kayaknya. Oke, saya kurang suka makanan yang. Eh, yang pahit. Oh, obat dong itu bukan makanan Mas Ronald. Aku ingetnya Oh iya, pare soalnya, Mbak. Pare iya pare, Majapahit. benar 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 benar. Oke, supaya nggak bete, saya biasanya Ngopi. ngopi. Investasi pertama saya adalah Investasi pertama saya adalah, oh itu ya, beli website berarti. Ketika aku bangun ini. keren banget. Investasinya dewasa tadi. Oke. Bagi saya yang menyenangkan dari investasi syariah adalah Fairness. Ethical. good, Hmm. good answer. Kalau nggak kenal fintech, mungkin sekarang saya Jadi, aduh, jadi apa saya? Jadi, ya. aduh, aku nggak kepikiran, Mbak. Aku jadi kita juga nggak kepikiran. Oh, jadi mengalir ya, Masya Allah ya. Apa yang Semua ngalir aja. dijalanin, Masya Allah. Betul, betul. Oke, terakhir nih. Kalau ada yang ragu investasi, saya biasanya bilang, Kalau ada yang ragu investasi, saya biasanya bilang, waduh, kalau ada yang ragu investasi, saya selalu bilang, ya nggak apa-apa, cari aja next time-nya. Karena gitu ya. investasi yang benar itu tidak boleh maksa, Mbak. Jadi Oke, kenyamanan dari oke, orangnya. oke, oke. Jadi kita nggak usah pursuit terlalu persistent banget ya. Enggak. Kita just, Buat aku, ya. ya. Jadi buat aku lihat biar orang yang milih ya kan karena aku nyediain platform aja, silakan pilih mana yang mau. Kalau nggak nyaman jangan. Ya nanti tapi jangan nyesel juga kalau memang terlewat gitu ya. Nah ini biasanya apa namanya bukan trik ya dalam artian tipsnya gitu mbak. Kalau nggak nyaman jangan. Sama ketika kayak aku bilang di prospektus ya misalkan ada di platform, silakan lihat siapa developernya atau siapa UKM-nya. Misalkan lihat mukanya, mukanya nyolot, saya nggak mau ini. Ya udah jangan diinvest. Tapi kalau lihat dari profilnya, ini orangnya kayak baik-baik nih, kayaknya orangnya tulus, silakan invest. Pakai insting gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman OKB jangan kadang-kadang kan kita juga melihat sosmednya kayaknya bagus gitu kan ya kan Ya. tapi tolong dicek telepon ke OJK tadi nomornya sudah disebutkan oleh Mas Ronald atau bisa ke websitenya OJK dan OJK juga punya Instagram ya Mas Ronald ya. Iya, betul, betul. Gitu. Dan juga karena Mas Ronald juga di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia juga bisa kontak di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Ya kan biasanya kalau masuk dalam anggota biasanya kan lebih amanah ya kan juga lebih patuh terhadap aturan-aturan yang ada. Nah, terima kasih Mas Ronald. Aku senang banget, terima kasih banget dikasih ilmunya malam ini. Alhamdulillah. Juga teman-teman OKB pasti bukan pasti maksudnya mudah-mudahan teman-teman juga senang ya dapat ilmu dan bermanfaat sekali malam ini. Semoga kita bisa kerjasama lagi bukan hanya IG Live ya Mas Ronald ya, aku sih sangat berharap ya. Amin Mbak. Dengan gaweannya Mas Ronald. Teman-teman semua, terima kasih sudah stay tune, sudah ikutan ngobrol-ngobrol kita malam ini. Semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dikasih kesehatan ya kan sekarang kesehatan itu adalah
hal yang paling sangat berharga kali ya, melebihi apapun Betul, ya untuk saat betul. ini. Dan semoga semuanya sehat-sehat semua. Amin. Semoga yang sakit juga diberikan kesembuhan, dan semua yang sehat juga tetap diberikan kesehatan supaya bisa beraktivitas, dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga prokes. Amin. Amin. Makasih Terima juga Mbak kasih Mas Prita Donat. waktunya, Ya, undangannya, ya, sharing-sharingnya ya, juga. Semua ya, teman-teman ya, OKB, terima kasih juga. ya. Makasih Mas Donat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.